Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Anak-anak sekalian, kelas 3, 4, 5, 6, ikhwan dan akhwat yang semuanya Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, pada hari Jumat, maka daurah kita adalah Murojaah pelajaran yang sudah kita pelajari. Pada hari Senin pelajaran kita apa materinya? Akhlak terhadap guru, akhlak terhadap ustadz atau ustadzah ya. Kemudian pada hari kemarin, pada hari apa? Rabu, materinya apa? Akhlak ketika di sekolah, akhlak kepada teman ya. Baik, kita akan berusaha. Anak-anakku sekalian yang semuanya insya Allah sholih dan sholihah ya. Akhlak kepada guru ya. Perhatikan anak-anak yang sholih, yang sholihah, guru itu senantiasa mendidik kita. Guru senantiasa mengajari kita apa yang kita butuhkan, baik dunia maupun akhirat. Maka guru itu mengajarkan, mendidik kita di mana? Di sekolah ya. Di sekolah ataupun di luar sekolah. Ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, ingin menjadi anak yang solihah ya. Maka orang tua di rumah ya, mendidik juga ikut mendidik ya. Maka sebenarnya pendidikan itu adalah tugas orang tua. Maka ketika orang tua memiliki tanggung jawab pendidikan, maka kalian pun disekolahkan. Tujuan orang tua menyekolahkan kalian apa? Agar kalian jadi anak yang solih, jadi anak yang berakhlak baik ya, tidak berbohong ya, kalau berbicara jujur, amanah, kemudian dalam berakhlak, dalam bermuamalah dengan muamalah yang disukai oleh orang tua. Maka guru mendidik akhlak kalian ya, mendidik akhlak siswa agar siswa ini memiliki pikiran yang baik, memiliki akal yang terarah, yang hasanah, tidak jahat ya, apalagi berbohong, apalagi berkata-kata kasar ya. Maka guru ini sifatnya mendidik. Maka ketika di sana usaha-usaha guru yang ingin mensolihkan, yang ingin mensolihahkan kalian, ingin kalian itu memiliki akhlak yang baik, maka kita harus menyambut niat baik guru
niat baik ustadz atau ustadah harus disambut. Kan guru itu menginginkan kepada kalian agar kalian menjadi anak yang berakhlak baik. Maka kalian anak yang soleh itu harus segera menyambut, wah guru itu menginginkan kepada saya berakhlak baik, maka aku pun harus berakhlak baik ya. Agar apa? Agar betul-betul nanti setelah besarnya memiliki akhlak yang baik, diridhoi oleh orang tua dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak guru itu sebenarnya lebih besar ya. Hak guru itu sebenarnya lebih besar daripada orang tua. Karena tadi guru itu lebih fokus untuk mendidik akhlak kalian, ingin menjadikan kalian berakhlak yang mulia. Maka perhatikan di antara adab-adab terhadap guru ya. Ketika guru misalkan ya mengarahkan, maka kalian perhatikan semuanya, jangan menganggap guru itu marah-marah, tidak suka sama kalian. Bukan marah-marah, bukan tidak suka, bukan. Tapi memang harus ada marah. Memang harus ada kata-kata yang diangkat suaranya. Kapan? Ketika kaliannya sudah susah diingatkan. Maka guru itu tiba-tiba nggak ada yang tiba-tiba langsung marah-marah, nggak ada. Paling ketika dengan suara kecil kaliannya tidak nurut, maka dengan suara yang keras mungkin bisa nurut. Maka jangan kalian menganggap guru itu ini guru ini mau ngapain, ini guru galak ini. Nggak ada guru yang ingin mencelakakan murid. Apalagi sampai dilempar sama sepatu, nggak ada. Apalagi sampai dipukul sama sapu, nggak ada. Apalagi sampai lempar kursi, wah dilempar ke muridnya, atau lempar meja gitu. Nggak ada kan? Ya, maka perhatikan kalau gurunya lagi marah, misalkan ya, gurunya lagi mengangkat suara, oh pasti ada yang salah pada diri kita. Kita harus segera, aduh apa ini Ustadz, kenapa nih? Ada apa nih? Atau Ustadzah ini kenapa nih? Ada apa? Kita coba koreksi di diri. Apa salah kita? Oh salah kita ternyata main-main, tidak fokus terhadap apa yang guru sampaikan. Gurunya lagi ngajar misalnya, ini main-main terus, langsung pulang, perhatiin sini. Atau gurunya menghukum, siapa ini yang piket? Nggak ada yang ngaku. Siapa yang piket? Ngacung. Nggak ada yang ngaku. Maka gurunya, oh ini jadwalnya sepulan. Pulang. Ini apa? Piket, cepat. Maka guru menyuruh juga untuk baiknya kelas kalian, untuk bersihnya kelas kalian. Maka perhatikan kepada nasihat guru. Jangan sampai kalian menganggap guru itu musuh. Ya. Guru itu adalah seperti orang tua. Sekarang Ustadz nanya kepada kalian semua. Ibu atau ayah di rumah pernah marah enggak sama kalian? Atau selamanya baik terus? Ustadz nanya. Jawab. Ya. Apakah, Ustadz ulangi. Apakah di rumah ayah, ibu atau abi atau umi setiap harinya baik
terus kepada kalian? Atau ada kalanya orang tua itu kadang-kadang marah? Kadang-kadang marah. Gimana? Ya? Iya, tentu. Itulah sifat manusia. Terkadang baik, terkadang juga harus mengangkat suara. Kapan? Coba Ustadz tanya, kapan ayah atau ibu kalian marah-marah? Kapan? Kapan? Ayo. Ketika kaliannya susah disuruh, atau kalian tidak memperhatikan nasihat orang tua, ya. Disuruh ini malah tidak, disuruh itu malah tidak. Maka ibu atau ayahnya bisa marah. Ada alasan marahnya? Ada. Apa? Karena kita tidak taat kepada nasihatnya, ya. Maka di sekolah juga sama. Ketika kalian itu baik, berakhlak baik, tidak bikin ulah, ya, maka guru pun nggak akan marah, ya. Guru pun akan baik kepada kalian. Maka ini harus diperhatikan. Kalau ada guru yang marah, aduh kenapa ini? Harus kepada kita, ini salah apa saya, gitu kan? Harus berintrospeksi diri, ya. Salah saya apa ya? Nah, tanya kepada diri kita, ya. Maka perhatikan ini, ya. Kemudian selanjutnya, maka kalau diperhatikan jasa guru itu adalah sangatlah besar, ya. Karena guru itu adalah orang yang telah mengajari kalian banyak hal tentang kebaikan, ya. Guru itu banyak mengajarkan kepada kalian banyak hal tentang kebaikan. Maka kalian bisa tahu banyak kebaikan itu dari guru. Bisa tahu, paham akidah yang benar dari siapa, tahu cara sholat yang benar dari siapa, ya. Maka dari guru. Maka kita memiliki hutang budi sebenarnya, ya, kepada guru. Maka kemarin Ustadz memberitahukan bahwa di antara akhlak kepada guru, ketika gurunya tidak ada mendoakan kebaikan untuk guru. Karena guru dengan orang tua itu sama-sama orang tua. Orang tua di rumah, ya di rumah. Kalau orang tua di sekolah, berarti orang tua kalian di sekolah. Harus memperhatikan, ya. Karena guru itu adalah orang tua kalian juga, ya. Ilmu itu seperti air, maunya hinggap di dataran atau dataran rendah. Kalian pernah lihat air? Air apa? Air solokan misalkan. Kan masa solokan itu dari bawah ke atas gunung gitu kan? Memang ada dari solokan kemudian naik ke atas gunung air? Ada nggak? Nggak ada. Ya, ada juga apa? Dari gunung menuju ke bawah. Di bawahnya ada sungai, terus mengalir terus ke bawah. Nah, ilmu itu akan sampai kepada orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang merendahkan hati, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi begini, aduh saya ini susah pahamnya, belajar ini susah, belajar itu susah. Maka harus perhatikan akhlak kita. Ya, perhatikan akhlak kita. Apakah kita nakal?
Atau baik, nanyanya jangan kepada diri sendiri, saya mah baik kok. Nanyanya jangan kepada diri sendiri, nanyanya kepada siapa? Teman. Kemudian kepada siapa lagi? Saudara. Atau kepada siapa lagi? Orang tua. Ya. Nanya kepada teman, saya itu baik gak sih? Enggak, kamu itu galak, kamu itu suka nakalin orang. Nah, baru ketahuan. Ternyata ini sebab kita ternyata tidak paham terhadap ilmu. Atau saya emang gak suka sama Ustadz Fulan, saya emang tidak suka sama Ustadz Fulana, sama Ustadzah Fulana, saya gak suka. Ini bisa jadi hal yang membuat kita tidak paham terhadap ilmu, ya. Maka jangan pernah menyombongkan dan jangan pernah malu, ya. Maka ketika bertemu dengan ustadz, kalau ustadzah di jalan, perhatikan, ketemu atau melihat harus nyapa. Assalamu alaikum. Assalamualaikum ustadz, assalamualaikum ustadzah, gitu kan. Jangan ini malah memalingkan muka, ngelihatnya kemana, pura-pura tidak melihat. Nggak boleh gitu, ya, nggak boleh gitu. Ustadz itu senang kalau ada yang nanya, apalagi muridnya senang kalau ditanya sama murid-muridnya, ya. Tandanya muridnya itu masih ingat terhadap gurunya, ya. Apalagi kalau misalkan ustadznya sudah tidak ada, ya, maka harus kita doakan. Misalkan telah meninggal atau yang lainnya, maka doakan, ya. Kemudian kalau kita misalkan berjalan, di depan kita ada ustadz, lagi jalan juga, tapi kita mau duluan jalannya, kita itu mau ngeduluin ustadz jalannya, maka kita harus nyapa, "Apaan ustadz, ana duluan ya," gitu. Kan kalau misalnya kalian naik sepeda, ya, ustadznya jalan kaki, berarti yang lebih duluan nyampe siapa? Yang naik sepeda. Nah, kalian naik sepeda, ketemu ada ustadznya. "Assalamualaikum ustadz, ana duluan ya, afwan," gitu. Ini mah jangan gitu kan, nggak salam, nggak apa. Tidak boleh begitu, ya. Ini diantara akhlak yang baik, harus senantiasa menyapa, ya, memberikan salam terhadap gurunya. Kemudian sudahlah, cukup, ya, berakhlak kepada guru. Maka satu lagi tadi apa yang ketinggalan, berbicara kepada guru, perhatikan dengan perkataan yang sopan. Jangan langsung kepada pertanyaan, tapi ngacung dulu. "Apaan ustadz, ana mau bertanya." Jadi ada muqaddimah, ada pendahuluan dulu. "Apaan ustadz, ana ingin bertanya," gitu, ya. Kalau nggak ada yang misalkan ada yang nggak paham, "Apaan ustadz, ana ingin bertanya, ini ustadz bagaimana? Ana belum paham." Jadi ngacungkan tangan dulu. "Apaan ustadz, ana mau bertanya." Jangan tiba-tiba, "Ustadz, ini gimana nih? Ana nggak paham." Tidak boleh. Nanti diperbaiki, ya, caranya, ya. Ya, harus mengacungkan dulu tangan. "Apaan ustadz, ana mau bertanya." "Oh iya, silahkan, mau tanya apa?" "Oh ini katanya, tanya ini." "Ya silahkan," gitu, ya. Jadi harus ada langkah-langkah terlebih dahulu, jangan langsung kepada pertanyaan. Sampaikan dengan bahasa yang sopan. Kemudian yang kedua diantaranya apa? Akhlak di sekolah. Ya, sebelum berangkat kemarin apa katanya? Harus mandi dulu, gosok gigi,
sarapan, pamitan sama orang tua, ya. Habis itu jalan ke sekolah. Nah, di sekolah apa kemarin katanya? Langsung ke kelas. Langsung ke kelas, tidak main bola dulu, tidak main-main dulu. Nyimpen tas dulu. Ya, kalau bisa mah jangan main-main pagi-pagi tiba-tiba udah main bola, jangan ya. Tapi pagi-pagi itu simpan dulu buku, simpan dulu tasnya. Kemudian kalau ada waktu murojaah, persiapkan murojaah atau untuk pelajaran tahfidz ya. Harus persiapkan ya. Pagi-pagi itu udah keringat ke sana kemari, udah kotor semua. Ini mau belajar atau ingin apa? Ini ke sekolah teh ya. Harus diperhatikan. Kemudian kalau di kelasnya ada guru, maka kita mengucapkan assalamualaikum ya. Kemudian kalau kita datangnya telat, harus jujur. Harus jujur. Kenapa telat? Jujur aja. Ustadz tadi di jalan macet, atau Ustadz tadi aku bangunnya kesiangan gitu ya. Harus jujur. Dan kalau yang telat datang, perhatikan, yang telat datang ini jangan jadi kebiasaan. Jangan jadi kebiasaan ya. Ini mah kemarin telat, sekarang telat, besoknya lagi telat. Cukup satu kali saja, jangan setiap hari. Ini setiap hari telatnya, nggak boleh. Harus ada usaha agar tidak telat. Kemudian setelah itu apa? Persiapan ke masjid itu kan, untuk tahfidz itu kan, atau untuk yang lainnya tahfidznya di kelas. Ketika di masjid, perhatikan adab-adab ketika di masjid. Apa adab-adabnya? Tidak boleh ribut. Kalau ribut nanti mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang menghafal Al-Quran ya. Jangan lari-larian. Kemudian jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Ini biasanya kalau habis makan suka dimasukkan ke bawah meja sampahnya. Nah, nantinya jadi basi, kelasnya jadi bau. Apalagi nantinya jatuh terceceran makanannya ya. Kelasnya jadi bau amis ya. Nanti perhatikan ya, harus jaga kebersihan. Buang sampah jangan sembarangan ya. Buang sampahnya jangan sembarangan. Kemudian ketika di kelas, berakhlak baik juga kepada teman. Gak boleh berantem, gak boleh sindir-sindiran ya, gak boleh saling menghina, gak boleh. Tapi kalau mau bicara juga perhatikan apakah ini membuat sakit hati temannya atau tidak. Ini harus dipikir dulu ya. Nanti malah ini tiba-tiba awalnya kenapa ini katanya, oh ini Ustadz gara-gara ini. Pas ketika ditanya, kamu kenapa begini? Iseng Ustadz. Berarti dari iseng. Tidak boleh iseng kepada teman. Ngerjain teman, tiba-tiba bukunya diumpetin atau sepatunya diumpetin, pensilnya diumpetin. Jangan ya. Jangan. Kemudian kalau temannya nggak punya pensil ya, ketika minjem tidak boleh pelit ya. Kemarin Ustadz bicarakan ini, tidak boleh pelit. Terus yang minjem harus tahu
Minjem itu cukup hari itu saja. Besoknya beli. Jangan tiap hari minjem. Kamu tuh mau tiap hari minjem? Kata temennya. Jangan tiap hari minjem ya. Kalau misalkan sudah ini kita beli, yang minjemnya jangan setiap hari. Kemudian apalagi kemarin teh, jangan berambut gondrong. Buat ikhwan rambutnya gak boleh gondrong, dan tidak boleh gaya rambutnya misalkan ke atas ke sini, kayak anak-anak yang pinggir jalan, atau misalkan di sini sebelah dicukur, sebelahnya lagi dibiarin, nggak boleh. Atau rambutnya diwarnai jadi merah, jadi kuning, nggak boleh ya. Kemudian perhatikan lagi, jaga kebersihan baju yang sudah dipakai kemarin, jangan dipakai lagi ya, biarkan dicuci dulu ya, Kemudian pada waktu pelajaran berlangsung, perhatikan ustadznya ya. Ketika pelajaran berlangsung, perhatikan ustadznya. Yang selanjutnya tidak boleh bolak-balik kamar mandi. Ini mah baru mulai 5 menit. Apaan Ustadz, izin ke kamar mandi, ingin ke toilet. Nah, bukan gak boleh, tapi harus kita siapkan. Sebelum masuk kelas, kita harus ke WC dulu, pipis dulu, buang air dulu, biar di kelasnya tidak ada izin. Nanti yang rugi kalian, tidak mendapatkan ilmu. Orang lain mendengarkan ilmu, kalian sebagiannya di WC ya. Kemudian, ketika di WC juga ya perhatikan. Ini biasanya ada yang lupa nyiram. Habis pipis lupa disiram. Ada nggak tahu kelas berapa, intinya setelah buang air harus disiram. Jangan dibiarkan nanti bau. Orang yang mau ke WC-nya jadi gak jadi ya, karena bau ya. Kemudian tadi apa? Ketika lagi pelajaran berlangsung, perhatikan ustadznya, jangan main. Kemudian pelajarannya sudah disiapkan dari rumah, jadwalnya hari ini apa ya. Kalau tidak bisa sendiri menyiapkan jadwal, minta bantuan ke orang tua atau ke kakak, minta bantuan disiapin gitu ya, agar maksimal, tidak ada yang lupa ya. Aduh Ustadz, ini katanya salah bawa buku ini, harusnya buku ini, maka bawanya buku ini saya. Ya jangan ya, harus disiapkan dari rumah ya. Kemudian apa lagi? Ketika waktu istirahat, gunakan waktu istirahat dengan maksimal ya. Gunakan waktu istirahat maksimal. Yang mau jajan silahkan, yang mau ke toilet silahkan ya. Yang mau main ya silahkan, cuma harus nantinya siap ya. Ketika sekolahnya nanti keringetan gitu kan, nanti jadi nggak fokus belajarnya ya. Kemudian ketika misalkan waktu duhur ke masjid. Di masjid nanti biasakan setelah wudhu duduk. Kemudian setelah waktunya muadzin adzan, maka biasakan semuanya sholat sunnah, jangan ribut ya, Baik.
Kemudian setelah itu semuanya misalkan berakhir, maka datang waktu pulang. Maka pulangnya yang jauh, yang biasa diantar, yang biasa dijemput, nungguin dulu jemputan. Kalau mau main ke rumah teman, maka harus ada izin dulu dari orang tua. Baik, sampai di sini dulu. Kita tutup sampai di sini dulu ya. Tidak ada tugas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.